Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Alfansyah Trisaksono dengan nomor NPM 194101121 dari Prodi Ilmu Komunikasi 04. Dalam video kali ini saya akan beropini tentang adanya kehidupan new normal pada kampus. Mungkin kalian sudah mengetahui bahwa kehidupan sekarang dengan kehidupan yang dulu ini sangat berbeda. Kehidupan sekarang dengan yang dulu ini berbeda dikarenakan adanya pandemi atau sering disebut COVID-19 ini. Perbedaan dalam kehidupan sekarang dan dahulu adalah di mana pada sekarang atau pada saat ini mungkin kita harus diwajibkan menggunakan masker pada saat keluar rumah. Selain itu, kita harus sering-sering menjaga kebersihan agar tidak mudah tertular virus COVID-19 ini. Adapun juga usaha pemerintah dalam kewajiban tentang normal baru atau new normal untuk berdamai dengan COVID-19 ini. Dalam wacana pemerintah ini masih terjadi pro dan kontra dalam masyarakat. Ada yang setuju segera diterapkan dengan cara-cara tertentu dan ada pula yang menyarankan untuk ditunda demi menghindari resiko yang lebih besar. New normal dilatar belakangi oleh pendapat ahli epidemiologi dan dokter yang menyampaikan bahwa COVID-19 tidak akan pernah hilang. Di sisi lain, pemerintah tidak mungkin lagi menutup akses ekonomi berkepanjangan. Masyarakat sudah jenuh baik secara sosial, psikologis, dan ekonomi. Kondisi normal baru dari perguruan tinggi sudah dimulai sejak dikeluarkan surat edaran Kemendikbud pada tanggal 17 Maret 2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Di beberapa perguruan tinggi, pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 yang sudah mulai sejak Maret 2020 tidak berjalan dengan lancar. Ada beberapa perguruan tinggi yang tidak siap dalam pembelajaran daring karena belum memiliki sistem pembelajaran daring. Dosen belum siap bahan ajarannya, jaringan internet di daerah tidak mendukung, atau mahasiswa tidak memiliki perangkat untuk mengakses pembelajaran daring. Dengan mengingat pada kondisi masing-masing perguruan tinggi, ada beberapa hal umum yang perlu diperhatikan perguruan tinggi untuk menghadapi new normal. Yang pertama adalah protokol kesehatan. Untuk harus dilaksanakan mengingat yang ada di kampus berinteraksi dengan banyak pihak. Untuk keamanan bersama, pelaksanaan new normal mewajibkan mahasiswa baru yang akan datang ke kota-kota yang bukan miliknya disyaratkan untuk memiliki surat keterangan sehat. Selanjutnya, dalam keseharian kehidupan kampus, protokol kesehatan harus dilakukan secara konsisten. Tindakan ini berupa cek suhu badan, memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak secara fisik, serta menggunakan perlengkapan pribadi dalam setiap kegiatan. Yang kedua adalah pengelola sarana dan prasarana. New normal bagi perguruan tinggi sudah dimulai dengan pembelajaran daring, tapi tidak semua dapat dilakukan secara online dan mengharuskan kuliah tatap muka. Perkuliahan daring mengharuskan perguruan tinggi memperbaiki sarana dan prasarananya, khususnya dalam hal jaringan dan aplikasi yang mendukung proses belajar mengajar. Bila digunakan
perkuliahan klasikal, kampus harus menyediakan kelas dengan layout mengikuti protokol kesehatan. Kelas tatap muka akan berkapasitas lebih kecil dan ini merupakan tambahan biaya bagi perguruan tinggi. Belum lagi penyediaan fasilitas lain untuk tempat cuci di beberapa tempat yang mudah diakses mahasiswa, dosen, dan karyawan. Tempat-tempat pelayanan mahasiswa harus juga diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan mereka tetap bisa menjaga jarak apabila mau minta pelayanan. Yang ketiga, proses belajar mengajar. Dalam era new normal, pembelajaran secara daring menuntut inovasi perguruan penggunaan teknologi informasi, baik yang tersedia secara bebas maupun yang berbayar. Kendala pembelajaran secara daring bagi mahasiswa biasanya terkait biaya kuota internet maupun ketersediaan jaringan internet di tempat mahasiswa berada. Beberapa dosen masih belum siap dalam pemanfaatan dan inovasi kuliah secara daring. Bagi kampus yang telah membangun portal akademik yang terintegrasi sebelum terjadinya pandemi ini mungkin tidak menjadi masalah dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Melalui portal akademik ini yang terkandung di dalamnya media komunikasi pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Teknologi informasi dalam portal akademik dapat dimanfaatkan bukan hanya untuk dosen, mahasiswa maupun orang tua, tapi pemerintah dapat mengkontrol kualitas pembelajaran dalam sistem ini untuk melakukan asesmen. Pandemi ini juga dikhawatirkan akan berdampak ada penurunan jumlah mahasiswa baru. Bahkan ada wacana dari perguruan tinggi untuk menunda dimulainya tahun ajaran baru. Terjadi penurunan jumlah mahasiswa baru dalam 1 tahun ajaran akan berdampak dan dirasakan selama beberapa tahun ke depan untuk mahasiswa sastra 1 misalnya. Dampak penurunan tersebut akan dirasakan sampai 4 tahun ke depan. Hal ini tentu akan menjadi tantangan bagi pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Dengan penurunan pendapatan, dikhawatirkan akan dapat menurunkan kualitas perguruan tinggi atau bahkan akan mengancam berlangsung perguruan tinggi. New normal menuntut pengelolaan keuangan lebih efisien. Pengeluaran biaya promosi menggunakan outdoor advertising dirasakan tidak efektif lagi. Biaya ini bisa dialihkan ke promosi secara digital. Resolusi dana dari pembelajaran klasikal ke pembelajaran daring bisa menurunkan biaya. Refocusing anggaran bisa dilakukan kepada peningkatan kualitas pembelajaran secara digital yang sesuai dengan kondisi saat ini. Kondisi normal baru dengan berbagai dinamika yang terjadi memang di satu sisi menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi perguruan tinggi. Dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19, mempersiapkan sarana dan prasarana dengan baik, melakukan proses belajar mengajar dengan benar, memperhatikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan mengelola anggaran secara efisien, perguruan tinggi akan siap menyongsong kondisi normal baru. Pandemi ini akan mengubah tata kelola perguruan tinggi dan bila dapat diantisipasi dengan tepat, justru akan menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi sekaligus menciptakan budaya yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Terima kasih, demikian opini saya tentang kondisi new normal pada kampus. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.